Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada kesempatan kali ini. Salawat beriring dengan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat junjungan kita, yakni Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang taksonomi tumbuhan, mata kuliah keanekaragaman tumbuhan. Sebelumnya perkenalkan saya Fiona Fatira dengan NIM 20031109 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Felia Karisma dengan NIM 2003-1035 sebagai penyaji. 1. Definisi taksonomi. Istilah taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu taksis, susunan atau penataan, dan nomos, aturan atau hukum. Taksonomi adalah pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu. Taksonomi didefinisikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan studi tentang klasifikasi, termasuk dasar, prinsip, aturan, dan prosedurnya. 2. Keanekaragaman tumbuhan. Pertama, Monera, yaitu organisme bersalah satu dan bersifat prokariotik atau tidak berselaput inti, contohnya bakteri dan alga biru. 2. Protista, yaitu organisme bersalah satu yang bersifat eukariotik atau sudah berselaput inti, contohnya protozoa, alga, jamur yang bersalah satu. 3. Fungi atau jamur, yaitu organisme yang tubuhnya terbentuk dari benang-benang hifa, contohnya Mycota dan Eumycota. 4. Plantae, merupakan organisme multiselular yang bersifat eukariotik. Dinding sel terbuat dari selulosa dan mempunyai kloroplas. Contohnya Bryophyta atau tumbuhan lumut, Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan Spermatophyta atau tumbuhan biji. 3. Dasar-dasar taksonomi. 1. Klasifikasi, yaitu penyusunan kelompok-kelompok tumbuhan ke dalam suatu tingkatan taksonomi berdasarkan sifat-sifat tertentu. 2. Identifikasi, yaitu determinasi suatu nama untuk suatu spesies. 3. Deskripsi, adalah pengambaran karakter-karakter atau ciri-ciri suatu spesies. Biasanya digunakan untuk membedakan antara suatu spesies dengan spesies lainnya. 4. Tata nama atau nomenklatur, yaitu suatu sistem aturan yang jelas dan bersifat universal yang digunakan oleh semua ahli botani di dunia untuk menamakan tumbuhan, yang tertuang dalam Kode Internasional untuk Tata Nama Tumbuhan, International Code of Botany Nomenclature atau ICBN. 4. Determinasi. Determinasi merupakan membandingkan suatu tumbuhan dengan satu tumbuhan lain yang sudah dikenal sebelumnya, dicocokkan atau dipersamakan. Determinasi pertama kali diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus, tetapi Lamarck pada tahun 1778 pernah menggunakan kunci modern untuk identifikasi tumbuhan. Kunci determinasi adalah petunjuk yang dapat digunakan untuk menentukan famili, ordo, genus, atau spesies pada hewan dan tumbuhan. Kunci determinasi terdiri dari sederetan pernyataan yang terdiri dari 2 baris dan berisi deskripsi dari ciri-ciri organisme yang disajikan dengan ciri yang berlawanan. 5. Macam-macam kunci determinasi. Berdasarkan penyusunan sifatnya, kunci determinasi dibagi atas 3. Yang pertama ada kunci analisis. Kunci analisis disebut juga kunci dikotomi sebab terdiri atas sederetan bait atau kuplet. Bait berisi pertanyaan dan kuplet berisi pertanyaan yang bertentangan. Kunci analisis merupakan kunci yang umum digunakan. Berdasarkan bait-bait penempatan kunci dibedakan menjadi 2 bentuk. Yang pertama ada bentuk kunci bertakik. Pada kunci determinasi bertakik, penuntun-penuntun yang sebait ditakikkan pada tempat tertentu dari pinggir, tetapi letaknya berjauhan. Kunci bertakik efisien digunakan untuk bahan yang sedikit. Berikut contoh kunci analisis dengan bentuk bertakik. Teman-teman bisa melihat setiap bait pada kunci tersebut ditakikkan dari pinggir. Yang kedua ada kunci analisis berbentuk kunci paralel.
Penuntun-penuntun kunci paralel yang sebait ditempatkan secara berurutan dan semua baitnya disusun seperti gurindam atau sajak. Kunci paralel lebih menghemat tempat dibandingkan dengan kunci bertakik. Kunci ini lebih efisien untuk bahan takson yang banyak. Contoh kunci analisis bentuk paralel. Yang kedua ada kunci perbandingan. Pada kunci perbandingan, semua takson tumbuhan yang dicakup dan segala ciri utamanya dicantumkan. Pada kunci perbandingan terdapat bentuk tabel dan bentuk kartu berlubang. Pada kunci bentuk tabel, memuat lajur dan kolom yang berisi sifat dan ciri yang dipunyai dalam lajur atau kolom lain, serta ada tidaknya sifat dan ciri yang dimiliki oleh takson-takson tersebut. Pada kunci perbandingan, bentuk kartu berlubang mempunyai satu kartu takson serta sejumlah kartu ciri-ciri. Dengan menupang tindihkan satu kartu dan kartu takson yang sesuai dengan ciri yang dimiliki oleh tumbuhan yang akan dideterminasi, maka akhirnya hanya akan ada satu lubang yang terbuka. Dengan mengetahui nomor lubang, sehingga nomor lubang sesuai dengan nomor takson, maka pendeterminasian sudah selesai. Contoh kunci perbandingan dengan bentuk kartu berlubang. Yang ketiga ada kunci Lenhouse, digunakan untuk mengatasi kunci tabel atau kunci berlubang karena kesulitan dalam menerbitkan dan menyimpan dalam perpustakaan. Pada dasarnya memuat sifat, ciri, dan nomor takson. Pendeterminasian dapat dimulai dari salah satu ciri yang dimiliki tumbuhan yang dideterminasi. Dari sifat dan ciri nantinya hanya akan didapatkan satu nomor takson yang digunakan yang merupakan identitas tumbuhan tersebut. Selanjutnya ada kunci sinopsis. Kunci sinopsis merupakan kesimpulan satu sistem penggolongan yang disajikan secara tertulis. Golongan yang diduga mempunyai kekerabatan yang erat dikelompokkan dan ciri umum utama yang dipakai sebagai dasar pengelompokan yang dicantumkan. Merupakan bentuk kunci yang memperlihatkan gambaran sifat-sifat teknik yang umum atau secara keseluruhan dalam membedakan golongan tumbuhan. Yang keenam, pembuatan kunci determinasi sederhana. Langkah pertama, kumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang ciri tumbuhan yang akan dideterminasi. Langkah kedua, pilih kunci yang sesuai dengan materi tumbuhan dan daerah geografi di mana tumbuhan tersebut diperoleh. Langkah selanjutnya, baca pengantar kunci tersebut dan semua singkatan atau hal-hal yang lain yang lebih rinci. 4. Perhatikan pilihan yang ada secara hati-hati. Langkah kelima, hendaknya semua istilah yang ada dipahami artinya. Gunakan glosari atau kamus. Langkah keenam, bila spesimen tersebut tidak cocok dengan semua kunci dan semua pilihan layaknya tidak kena, mungkin terjadi kesalahan. Ulangi lagi langkah sebelumnya. Apabila kedua pilihan mungkin, coba ikuti keduanya. Konfirmasikan pilihan tersebut dengan membaca deskripsinya. Langkah terakhir, spesimen yang berhasil dideterminasi sebaiknya diverifikasi dengan ilustrasi atau spesimen herbarium yang ada. Hal yang harus diperhatikan untuk membuat kunci determinasi. Yang pertama, kunci harus dikotom atau bertentangan. Yang kedua, mendeskripsikan karakter dengan istilah umum. Yang ketiga, menggunakan kalimat yang singkat mungkin. Yang keempat, kata pertama dari setiap pernyataan harus identik. Yang kelima, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih. Yang keenam, setiap kuplet diberi nomor. Berikut contoh kunci dikotom. Pada contoh tersebut terdapat kunci dikotom untuk lumut, suplir, jagung, kedelai, terung, dan melinjo. Setelah tadi kunci dikotom diberi nomor, maka untuk kunci determinasinya itu menyesuaikan dengan nomor-nomor yang sesuai untuk tumbuhan yang dideterminasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selanjutnya diskusi dialihkan ke kolom diskusi e-learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.